Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di tengah padang. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan siang. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Arkan sudah di kiri, Pak Bupati sudah di kanan, jadi saya di tengah lah sekarang. Setuju? Kata yang sebelah kanan setuju, tapi mukanya macam mau menangis. Setuju. Jadi saya bagi untuk yang pertama nih ke depan dulu. Nanti sesudah ke depan saya ke kanan, habis ke kanan baru saya ke kiri. Oke? Setuju? Deal? Jangan ada dusta di antara kita. Selama saya ceramah janji jangan memanggil-manggil, jangan melambai-lambai, hilang bahan saya. Jadi ke depan nih saya dulu. Saya kalau mau datang ke satu daerah, itu ada tim yang mensurvei dulu, ditengok dulu lokasinya, yang mengundang ini siapa. Jadi melaporlah tim ini yang dipimpin oleh Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Kita ini mau kemana Bang Iqbal? Ke dalam hutan karet. Jalannya macam mana? Aspal beton apa aspal? Jalan tanah. Pesantren apa gedung atau kantor? Pesantren. Santrinya berapa orang? Ku tengok baru 7 orang. Dalam hati saya mungkin yang manusia 7, sisanya mungkin dari kalangan jin. Jadi bagaimana nanti tabligh akbar kita itu? Entahlah, kita tawakal aja sama Allah. Berapa orang pun yang datang kita tetap buat pengajian. Oke lah kalau begitu. Karena Ustadz Muhammad Arkan ini jihadnya untuk mendatangkan Ustadz Abdul Somad ini luar biasa. Belum jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Dihubunginya Ustadz Al-Nof Dinar yang mengatur jadwal saya di Pekanbaru. Sudah dihubunginya Ustadz Al-Nof Dinar, dihubungi pula lagi Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah di Jakarta. Sesudah itu dihubungi pula lagi Ustadz Iqbal Pulungan yang mengatur jadwal saya di Medan Sumatera Utara. Jadi terkepung saya dari 3 juru, 3 penjuru mengepung saya, Pekanbaru, Medan, sama Jakarta. Jadi kedatangan saya ini sebetulnya penasaran macam mana bentuk Ustadz Muhammad Arkan itu. Rupanya dia memang mujahid fisabilillah. Disinilah baru saya tahu rupanya dia nahoda kapal Nabi Nuh. Kalau beginilah semua alumni Timur Tengah, kalau beginilah semua alumni-alumni yang datang dari Timur Tengah, maka akan bangkitlah pondok pesantren. Sekarang banyak yang pulang, maunya hidupnya tenang, perutnya kenyang, mau pulang langsung disambut dengan karpet merah, mau dapat langsung anak ustadz, anak kiai, anak pimpinan pesantren, mau nikah sama anak orang kaya, mertua kaya raya, sedang opname meninggal seminggu lagi, mau dapat durian runtuh, mau hidup tenang langsung jadi dosen, mau ceramah dari kantor ke kantor, diundang pejabat tinggi. Tak banyak yang mau berjuang macam Ustadz Muhammad Arkan ini. Ini ceramah saya ini bukan untuk masyarakat yang ada di Pargarutan, betul? Tapi ceramah saya ini ditonton oleh adik-adik kelas saya dari Yaman, dari Al-Azhar Kairo, dari Maroko. Kalau kalian tidak bersemangat untuk pulang, maka hilang cahaya dakwah. Kalau kalian mau semangat, datang kalian ke Tapanuli Selatan, jumpai Ustadz Muhammad Arkan, datang ke pesantren ini, semangat kalian insya Allah. Begitu kami mau masuk tadi, terheran-heranlah Ustadz Iqbal. Banyak kali manusia,
mobil parkir. Maka saya yang penasaran nih pun saya tanya, gimana caranya Ustadz Muhammad Arkan mengumpulkan manusia sebanyak ini? Kata Ustadz Muhammad Arkan, semakin dekat hari H, semakin dekat kedatangan Ustadz, semakin dekat acara, manusia ini datang berbondong-bondong. Ada yang datang membawa minuman, ada yang datang membawa teh. Saya pula dikasih kopi. Tak apa-apa lah, yang penting panas. Ada yang datang membawa macam-macam. Intinya acara ini terwujud karena ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Alhamdulillah Pak Bupati di tengah kesibukannya datang, dibawanya mobilnya yang super mewah untuk menyambut Ustadz Abdul Somad. Mau disambutnya saya di airport, tapi karena satu dan lain hal disediakannya saya mobil bukan main, luar biasa. Lalu kemudian disambut datang kemari, diadakan pula kata-kata sambutan, dipakaikan ulos kepada Ustadz Abdul Somad, diberikan penghormatan, disambut pakai tombak, luar biasa. Awalnya saya takut tadi. Ada pula Bapak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat. Ini di depan saya pun ada, luar biasa anak muda. Ini Satpol PP, Masya Allah, yang biasanya mengobrak-abrik pedagang kaki lima. Hari ini mereka berjuang untuk dakwah. Allahu Akbar. Ada Bapak Babin Kamtibmas, Masya Allah. Ada pula ini orang-orang, saya tanya Bang Yapto, Bang Yapto, kenapa setiap saya ceramah di mana-mana ada terus orang pemuda Pancasila ini? Kata Bang Yapto, dari haram jadah ke sajadah. Allahu Akbar. Pancasila. Teng, menggelegar suara mereka. Ketahuan udah makan siang. Ini terwujud karena kebersamaan. Andai Pak Bupati ada, andai Ketua MUI ada, andai Kepala Kantor Kementerian Agama ada, andai pemuda Pancasila ada, andai semuanya ada, tapi kalau mikrofon tak ada, bisa terjadi acara? Tak terjadi. Semuanya terwujud, Masya Allah. Yang haus-haus jangan cemas, mobil pemadam sudah siap. Acara kita ini diliput, kameranya ada di darat, ada pula yang di udara. Itu kamera, ibu-ibu sudah melambai-lambaikan tangan. Masya Allah. Tolong kameramen naikkan ke atas, biar kita sama-sama melambai. Jangan ibu yang di dalam tenda itu saja melambai, naikkan ke atas. Bisa pula drone nih paham bahasa saya. Naik dia ke atas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ini saya lakukan supaya drone itu jangan mengganggu-ganggu kita lagi. Ini saya ceramah diganggunya oma di sana. Oma tuh pula asal nampak drone. Udah puas sudah, berselawat udah, drone itu jangan datang lagi. Masya Allah. Ada pula adik-adik yang mengawal saya tadi sejak di perbatasan sampai kemari, namanya Baikar Subuhan, dengan motornya yang tegap gagah-gagah. Baikar Subuhan, jadi orang ini sembahyangnya subuh aja. Sedangkan sholat subuh yang paling berat, paling payah, bangun pagi mereka datang, apalagi sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, sholat jumat. Kalau mau menengok umat Nabi Muhammad SAW, maka lihatlah pada sholat subuh. Alhamdulillah Pak Bupati, masyarakat Pak Bupati ini luar biasa. Saya yakin dan percaya masyarakat bisa datang begini
karena mereka tahu pemimpin mereka sayang kepada para alim ulama. Pemimpin mereka peduli kepada pondok pesantren. Pemimpin mereka insya Allah adil dan amanah. Allahu Akbar. Siap jaga persatuan, siap jaga kebersamaan, siap untuk tidak diadu domba, siap untuk tidak menyebarkan hoax. Takbir. Kita terdiri dari berbagai macam warna-warni. Anak beker subuhan bajunya hitam, bajunya putih, rompinya hitam. Saudara-saudara saya dari pemuda Pancasila, warnanya loreng hitam campur dengan apa ini, jeruk. Nah, orang ini loreng abang satu lagi apa nih bang? Hah? LMPI. Mereka tak banyak, berdua aja dia, tapi solid. Allahu Akbar. Ibu-ibu pun macam-macam. Sebelah kiri hijau pucuk pisang, Muslimat Nahdlatul Ulama, betul. Sebelah kanan pula biru, ini adalah Badan Kontak Majelis Ta'lim. Memang kontak tapi tak koslet. Ini dia yang mantap ini. Kebersamaan kita inilah yang disuruh Allah Ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau cuma satu warna tak indah, karena ada warna-warni, ada hijau, ada merah, ada oranye, ada putih, ada biru, maka cantik alam semesta ini. Maka ada pula ujung sana kuning, Masya Allah. Yang warnanya tak saya sebut, jangan tersinggung. Biar supaya tersebut semua, saya pukul rata saja. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Habis semuanya sudah. Tak ada yang tak disebut, tak ada yang tak disapa. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memasang tenda, ada yang memasang karpet, ada yang memasang, mohon maaf beribu maaf, 10 jari diangkatkan 11 dengan kepala. Tak semuanya bisa dapat tenda, tapi bukan berarti yang di atas pentas, yang pakai kursi, yang di atas tenda lebih mulia daripada yang duduk di bawah, di tanah, di atas rumput. Boleh jadi yang di bawah ini jauh mulia daripada Ustadz Abdul Somad. Apa pula diaminkan? Apanya orang? Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapalah yang menjamin Abdul Somad yang di atas pentas, pentasnya ada karpet merah, ada pula kursi yang cantik, dikasih minum teh dan kopi, dikasih pula bunga. Bunga warna merah. Saya sangka tadi keramik. Saya gigit, lembut. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. So sweet, manis, agar-agar rupanya. Abdul Somad yang berceramah, yang ditonton, yang dilihat orang ramai, yang dilambaikan tangan. Sombong kali Ustadz itu. Awak melambaikan tangan bukan dijawabnya, cemana kau mau melambai, tanganku dipegang Ustadz Tuhan. Tak kalian tengok tanganku dipegang. Aku lambaikan tangan, jadi terpaksa aku senyum aja. Sampai ke sini pegal. Mana tahu ada yang menduga-duga. Parah kali lah Ustadz Somad itu. Berhari-hari kami tunggu dia. Padahal tadi waktu ke penyambutan tadi sudah menetes air hujan itu sudah. Dalam hati saya, mak bubarlah pengajian sekarang. Rupanya doa orang-orang soleh ini luar biasa. Akhirnya cuaca sejuk, tenang. Ini semuanya adalah berkat doa ibu-ibu bapak yang terkabul semuanya. Alhamdulillah. Ternyata kalau kita bisa bersama-sama, kalau kita bekerja sama, tabligh akbar bisa terwujud. Ke depan Pak Bupati, ke depan Pak Kapolres, ke depan Pak Dandim, ke depan Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jangan takut
takut untuk membuat tablik akbar. Di dalam hutan pokok karet pun manusia akan datang. Di bukti nyata, apalagi di tengah kota, apalagi di lapangan, apalagi di stadion. Ini bukti orang Tapanuli Selatan memang cinta kepada zikir, cinta kepada solawat, cinta kepada ustadz. Betul? Tengoklah gambar kami itu. Ada Haji Doli Putra Perlindungan Pasar Ibu SPT MM, susah menghafal nama sama titelnya. Ada Kiai Haji Ahmad Ghazali Siregar, Ustadz Haji Muhammad Arkan LCMA. Dulu saya waktu pulang Ustadz Arkan, nama saya LCMA juga. Cuman kata orang LCMA tuh lagi cemas mencari anak gadis. Dulu, sekarang udah nikah udah. Ada pula Ustadz, tengoklah bagaimana panitia ini membesarkan supaya Abdul Somad ini merasa dibesarkan. Dibesarkan orang itulah gambar saya sebesar-besar. Padahal gambar Pak Bupati dibuatnya kecil, Pak Ketua MUI dibuatnya kecil. Mohon Pak Ketua MUI, Ustadz Arkan, Pak Bupati jangan tersinggung. Ini tidak ada pesanan dari panitia. Ini tak ada pesanan dari tim Ustadz Abdul Somad. Tak pernah tim ini berpesan, tolong kalian buat nanti gambar Ustadz Somad besar, Bupati kecilkan. Tak ada. Jadi ini semuanya hanyalah karena kebahagiaan. Apakah ibu bahagia semuanya? Apakah bapak bahagia semuanya? Tanpa kalian jawab, aku sudah tahu melihat dari kedipan matamu. Tapi aku tak tahu apa yang ada dalam isi hatimu. Maka diciptakan lidah untuk mewakili rasa yang ada dalam hati. Melihat senyum, melihat tatapan mata, melihat kebahagiaan. Semuanya berbahagia. Berbahagia karena harta akan binasa, berbahagia karena kuasa akan ditangkap KPK. Tapi kalau berbahagia karena Allah, berbahagia di dunia, berbahagia juga kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin. Bersama kita di pesantren Dar Ibnu Ar-Riza, bersama pula kita nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya insyaallah. Pak Bupati, Pak Ketua MUI, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semua sekarang sedang cemas. Anak-anak muda dapat serangan lemah lembut, lemah gemulai. Apa namanya? LGBT. Anak muda diserang dengan virus. Apa namanya? HIV AIDS. Anak muda sedang diserang dengan virus. Apa namanya? Pinjol. Pinjaman online. Anak muda sedang diserang melalui handphone. Apa namanya? Game online, judi online, narkoba, ganja. Tapi jangan khawatir Pak Bupati, jangan khawatir Pak Ketua MUI, jangan khawatir Pak Dandim, jangan khawatir Pak Kapolres. Selama pondok pesantren masih ada, putra putri anak bangsa akan selamat insyaallah. Yang susah itu mencari pemimpinnya, mencari kiainya, mencari ustadznya. Ustadz model Muhammad Arkan ini mesti diperbanyak. Ini makhluk yang unik yang perlu dibudidayakan. Banyak yang pulang maunya langsung jadi guru di pesantren. Dia berada di zona aman nyaman. Masjid ngajar rumah, masjid ngajar rumah, masjid ngajar rumah, mati. Ada yang maunya ceramah, diundang bupati, diundang gubernur, diundang ke sana kemari, ceramah, mati. Tak banyak yang mau berjuang mengelola tanah. Alhamdulillah tanah ini luasnya 6 hektar. Allahu Akbar. Tanah 6 hektar ini bisa didirikan. Nanti ke depan mesti ada masjid. Amin. Ada asrama. Amin. Ada kelas. Amin. Ada rumah guru. Amin. Ada satu rumah khusus kalau Ustadz Abdul Somad datang kemari. Amin. Panjang umur, sehat badan insyaallah. Apakah itu bisa terwujud? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang beruntung adalah masyarakat sekitar ini.
Orang Pargarutan ini saya bilang orang yang beruntung. Kenapa? Karena ada Ustadz Muhammad Arkan. Muhammad artinya terpuji, Arkan jamak dari rukun. Rukun artinya tiang. Rukun, 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 rukun. Kalau satu ruknun, kalau dua ruknani, kalau tiga arkan, tiang-tiang. Muhammad Arkan, Muhammad yang menjadi tiang-tiang dakwah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara ini, insya Allah. Allahu Akbar. Ustadz udah pengajian yang keberapa ini? Ini yang ketiga hari ini. Pagi tadi di Purba, setelah itu di pesantren Al Furqan Ustadz Wahidin. Nah, ini yang ketiga. Kenapa suara masih menggelegar? Dikasih Pak Bupati pula holat tadi. Itulah yang menggelegar. Sebelum makan itu ada tisu di depan kami. Saya tengok tulisannya holat. Sesudah makan baru nampak saya, rupanya horas. Rupanya kalau terlalu lapar berkunang-kunang juga. Horas pun nampak macam holat. Sampai saya tanya Ustadz Iqbal, ini nanti Ustadz Iqbal kita mau holat zuhur sama holat asar di mana ini? Saking kan rindunya sama holat ini. Ditanya Pak Bupati, Ustadz tak makan ayam kampung, Ustadz tak makan nasi. Saya bilang nasi sama ayam kampung banyak di Pekanbaru. Holat nih yang payah. Jadi holat inilah mesti digas habis. Mohon maaf tak bisa saya bawakan. Ceritanya aja jadilah kan. Ceritanya aja. Kalian bayang-bayangkan aja lah cuma bentuk holat. Allahu Akbar. Allah. Ini semua karunia Allah. Bisa saya bersilaturahim dengan Bapak Ibu. Saya senang sekali. Ustadz kapan istirahatnya? Pulang pun di Pekanbaru saya ceramah juga. Di kamar pun ceramah juga. Anak sama istri itu saya ceramahi juga. Jadi kapan lah Ustadz istirahat? Istirahatnya nanti di surga Jannatul Firdaus. Bersama siapa? Bersama kamu. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai, insyaallah. Amin ya rabbal. Pesan yang pertama adalah jaga kebersamaan, jaga persatuan. Kalau kita bisa bersama, kalau kita bisa bersatu, tabligh akbar sebesar apapun bisa kita laksanakan, insya Allah. Yang sudah terjadi, alhamdulillah. Habis 20 menit. 20, 60 pas 600 meter. Sekarang saya pindah kemari. Masya Allah, tabarakallah. Biado, oci-oci, oma-oma. Ala kita sesudina sehat semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu kalau saya tengok jangan khawatir. Saya ini udah tua. Lahir 1977. Lebih tua dari Pak Bupati. 1977, berarti umur saya sekarang sudah 46 tahun. Memang rambut belum beruban lagi, tapi mata saya ini udah tak jelas. Jadi walaupun saya menengok ke bawah ini tak jelas mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama aja nih semua. Jadi jangan kalian curiga gitu. Ku jelaskan dari awal, daripada nanti sibuk membetulkan lipstik. Mau ibu memasukkan anak ke pesantren Ibnu Arizan? Mau ibu memasukkan anak kemari? Saya tak ada menyuruh, tak ada saya suruh ibu masukkanlah anak ke pesantren Ibnu Arizan. Tak ada. Mau masukkan, alhamdulillah. Tak mau masukkan, ya siap-siap aja lah. Nanti anak kalian pecandu narkoba, anak kalian mabuk, gadis kalian kekenyangan, anak lajen dibelikan sepeda motor, knalpot disunatnya. Pasti imam sedang sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam, mampuslah kau. Amin. Memang tak mati, tak mati di rumah sakit. Cara menyelamatkan anak ibu adalah
foto lah dua ibu-ibu. Bagaimana anak kita mau belajar di pesantren Dar Ibnu Ar-Riza kalau tidak ada kelasnya, tak ada asramanya? Alhamdulillah, kotak-kotak sudah berjalan. Ku tengok oci-oci, oma-oma memasukkan duit. Dimasukkannya duit, habis itu diambilnya balik. Rupanya masuk 100, ambil 90. Terserahlah, yang penting kotak ini diisi. Sudah diisi? Minta 4 orang abang pemuda Pancasila yang ganteng-ganteng kemarin 4 orang, supaya kita isi sorban keramat Ustadz Somad ini dulu. Pegang 4 sudut. Siap ibu memenuhkan sorban saya ini? Udah siap, cepat sebelum orang ibu berubah pikiran. Cepat sedikit Pak. Enggak, ini aja. Ini khusus. Tolong nanti udah selesai kalian balikkan lagi ya. 4 sudut Pak. Berkeliling di tengah ibu ini. Dipijak tangan ibu ini, nanti tak dikasih. Turun ke bawah. Setiap sorban ini lewat ke bawah. Ke bawah. Jalan ke ibu ini. Yang kotak jalan ke sana. Ibu semua. Itu kan semua sampai dompetnya, gelang, rantai, ada gigi emas, semua. Untuk apa kalian simpan? Daripada meninggal diambil suami nanti kawin lagi. Betul nggak? Masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam. Masuk. Tengok-tengok lagi. Isi aja. Isi. Semua. Isi semua. Masuk. Mantap. Mainkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Tolong satu orang ada yang bawa kotak itu naik ke atas. Ikan iu banyak dia. Naik ke atas. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Kenapa Ustadz Somad bertakbir 3 kali? Karena setan datang berbisik, jangan kau bersedekah. Dibalik dari sini mau beli ikan apa? Jangan kau bersedekah, nanti malam ngomong gulai lemak. Jangan kau bersedekah, kata setan. Maka saya bisikkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung masuk duit 200.000. Tengok, hampir penuh sorban saya itu. Masya Allah, tabarakallah. Nanti selesai acara, dihitung semuanya, kita laporkan ke masyarakat. Berdirilah satu asrama tempat anak-anak kita tidur, insya Allah. Berdirilah satu kelas tempat anak belajar membaca Quran pagi, petang, siang, malam. Berdirilah masjid tempat anak-anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya akan mati menghadap Allah. Kalau ibu meninggal dunia, apakah rumah itu ibu bawa mati? Tinggal. Kalau ibu meninggal dunia, apakah mobil-mobil yang mahal-mahal itu dibawa mati? Tinggal. Ustadz nih kalau giliran mati ibu aja. Oke, kalau gitu kita bawa bapaknya. Kalau bapak meninggal dunia, apakah ibu mau ikut? Jelas Pak? Jelas? Jelas posisi kalian? Kalau ibu meninggal dunia, apakah cincin emas, gelang emas, gigi emas itu dibawa mati? Tinggal semuanya. Siapa yang mengambil? Mereka yang akan mengambil itu semua. Handphone ini akan dibawa mati? Tinggal. Jilbab yang mahal, telekung yang mahal dibawa mati? Tinggal semuanya.
yang dibawa mati. Itulah duit yang ada dalam sorbanku itu. Sorbanku itu transparan pula, nampak warnanya dari sini. Ada, aku tengok banyak abu-abu itu. Mata Ustadz kabur, itu isinya merah semua itu, betul? Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang bersedekah rezekinya lancar, kebun kelapanya banyak hasilnya, kebun karetnya banyak, sawitnya banyak. Mudah-mudahan yang rumahnya satu jadi dua, yang motornya satu jadi dua, yang bininya satu tetap satu. Ku doakan kalian, Bu, jangan takut, aku bersama kalian deh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah mati ketika dia dihidupkan Allah lagi, maka mereka berkata, hai mayat-mayat, mau kalian kuhidupkan lagi ke atas dunia? Menjawab mayat nih. Apa kata mayat waktu itu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Hidupkan aku sebentar saja ya Allah. Kalau kau kuhidupkan, kau mau apa mayat? Fa as-saddaqa, aku mau apa pula bersolawat lagi. Kalau kuhidupkan kau mayat-mayat, jenazah-jenazah, kau mau apa? Aku mau bersodakoh. Akhirnya ibu-ibu yang sudah bersodakoh ini mengalirlah pahalanya sampai hari kiamat. Ini anak yang sekarang ini sekolahnya sanawiyah apa SMP, Ustaz Arkan? Sanawiyah. Mereka belajar bahasa Arab, fikih, hadis, tafsir, akidah, akhlak, bahasa Inggris, fisika, biologi, kimia, matematika, hafal Quran, tamat sanawiyah. Ustadz Arkan membuat program baru namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Pesantren. Dia SMK tapi bisa baca kitab, SMK tapi bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena Ustadz Arkan tamat 20 tahun di Lebanon. Makanya mukanya macam-macam Arab. Beda sama aku Arab juga, cuma Arab cemas. Aku Arab juga, cuma Arab maklum. 20 tahun di Lebanon. Saya tanya tadi, berapa orang Indonesia tempat Ustadz Arkan belajar? Cuman 2 orang dari seluruh Indonesia, dan salah satunya dari Pargarutan. Bangga tak ibu? Bangga tak ibu? Ibu bangga tak punya ustadz yang buat pesantren 6 hektar mendidik anak ibu di Pargarutan, mendatangkan Ustadz Abdul Somad? Bangga tidak? Bangga. Cuman satu salahnya, satu aja salahnya. Ustadz Arkan ini udah nikah. Udah nikah Ustadz Arkan? Itulah masalahnya. Nah, kata Ustadz ini baru satu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak ibu soleh macam Ustadz Arkan. Ini Yayasan Pendidikan Syekh Muhammad Baqi, Tapanuli Selatan, Angkola, Muara, Mais. Hah? Ini mau dilelang. Berapa harganya? Berapa? 50 juta. Jelaskan dulu ke sini Ustadz Arkan. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Biar jelas ke ibu-ibu ini. Kalau ke bapak-bapak ini tak terlalu penting. Memang bapak ini yang punya kebun karet, memang bapak ini yang punya kebun sawit. Tapi dompet siapa yang megang? Tengok, bapak ini paling 2.000 perak. Abang yang banyak-banyak megang duit, nanti kau bini lagi kata dia. Jadi ini mau dilelang Ustadz Arkan. Mau dilelang, terus hasilnya untuk pembangunan pesantren kita insya Allah, dan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin insya Allah di Dar Ibnu Arizah free Bu. Kita akan menolong mereka. Anak yatim, fakir miskin dan duafa gratis. Membangun kelas, membangun asrama, hasil dari menjual ini
masalah lukisannya, bukan masalah gambar ontanya, bukan masalah piramidnya, tapi ada cerita di balik. Nanti anak ibu akan bertanya, mak, itu lukisan apa? Itu drama Korea. Mak, itu artis apa? Itu artis dangdut. Tapi kalau ini ditempelkan, itu apa mak? Itu adalah lukisan yang penuh dengan sejarah. Itu lukisan hadiah dari almarhum Ustadz Abdul Somad. Saya kan akan mati kan? Ada cerita di balik itu semua. Dan duit ibu yang dibelikan untuk hasil membeli ini dibelikan ke semen, dibelikan ke batu bata, dibelikan ke pintu, dibelikan ke koset, dibuatkan bangunan, mengalirlah dia sebagai amal jariah insya Allah. Berapa harganya ini Ustaz Arkan? 10 juta ke atas. 10 juta rupiah. Nanti siapa yang mau 10 juta angkat tangan, lalu kemudian dihitung lagi 10 juta, lalu satu orang bilang saya 15 juta, lalu ke belakang saya 20 juta, lalu ke belakang saya 50 juta, sampai akhirnya naik, sudah naik terus. Akhirnya saya pun pulang karena naik terus. Ada yang mau membeli 10 juta, angkat tangan. Tak ada 10 juta, istiqoroh orang ini dulu nampaknya. Bukan hanya untuk ibu ini, yang di sini boleh, yang di depan boleh, yang di 10 juta. 10 juta dari ibu kita, Masya Allah. Ada lagi yang mau menawar 11 juta, 15 juta, 16 juta. Yang dari kiri ada, itu yang di atas mobil tangki. Oke, berapa Pak Haji? 15 juta dari Pak Haji. Masya Allah, Allahu Akbar. 15 juta. Ada tawaran lagi, BKMT, badan kontak, lain kan mudah duit, 2 kali kontak jadi. Ada lagi di atas 15, pemuda Pancasila, Satpol PP, Bapak Bupati. Masya Allah, tabarakallah. Udah habis 20 menit. Kejap kali. Duduk usahakan, biar dipegang oleh tim kita. Ini timnya anak muda luar biasa, tahan berdiri 3 hari 3 malam. Duit inilah nanti yang akan menolong di alam barzah, di alam kubur. Istri yang katanya buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Pret. Ketika kita mati, dia akan balik ke rumah, ditariknya selimut. Habis 4 bulan 10 hari, dia pun dipinang oleh brownies, brondong manis. Dah apa? Kau akan dimakan cacing tanah, guys. Yang kekal abadi inilah dia duit yang diberikan ke lukisan. Bertahan dalam angka 15 juta. Masih ada pilihan, bisa 20 juta, bisa 25 juta. Ada lagi yang lain. Kesempatan terbuka untuk Bapak Ibu. Ini akadnya adalah akad wakaf, tapi kemudian dapat hadiah, bukan harga lukisannya. Ini hanya sebagai hadiah. Nanti yang membeli akan naik ke atas, penyerahan, dipoto bersama Ustadz Abdul Somad, bersama Ustadz Arkan, dan fotonya dicetak 3 kali pintu masuk rumah, ditempel di ruang tamu. Setiap tamu yang masuk ke dalam macam menengok kucing Anggora. Bayang Ocik itu menengok tamunya, dibayangkannya tamu itu datang nanti ke dalam. Ibu mohon maaf Bu, Ibu tak ada lagi lukisannya agak dua Ustaz Arkan. 20 juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, nampaknya Bapak tereliminasi. Apa boleh buat? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam rangka menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. 20 juta. Saya hitung sampai 10. Kalau tidak ada tambahan, maka Ibu naik ke atas dalam angka 20 juta. 1, 20 juta. Ada yang lain? 2, 20 juta. Lain? 3, 20 juta. Lain? 4, 20 juta. Sampai juga. 5, 20 juta. 6,
20 juta. 7. 8. 20 juta. 9. Udah tak ada lagi Bu. Naik ke atas Bu. Kita serahkan langsung. 20 juta. Berkah rezeki Ibu. Barakallahu laki fima a'taiti. Semoga Allah memberkahi rezeki Ibu. Diselamatkan anak cucu Ibu menjadi anak yang soleh dan solihah. Suami Ibu diselamatkan dari dilarikan pelakor. Yang tak bersedekah, siap-siaplah laki kalian dilarikan. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma'ala lillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil. Ustaz Arkan di tengah, saya serahkan ke Ibu. Ustaz Arkan jadi saksi di tengah. Masya Allah. Ambil foto di tengah Bang. Ini mau dicetak ini. Masya Allah. Masya Allah. Ya, ingat. Ingat. Pasti ngomongnya. Ya. Takbir! Allahu Akbar! Oh, Masya Allah. Hidup baru regar! Takbir! Berkah. Barakallahu laki fima ataiti. Allah berkahi rezeki Ibu. Wa barakallahu laki fima ataiti. Allah kekalkan amal soleh Ibu. Wa ja'alaha laki tahuran. Allah sucikan segala dosa-dosa Ibu. Dijadikan Allah Ibu sebagai penghuni surga Jannatul Firdaus. Mengalir amal Ibu sampai hari kiamat. Jadikan ini kenang-kenangan dari kami Ustaz Arkan dan Ustaz Abdul Somad. Tempelkan ke dinding. Setiap melihat ini di dinding, doakan kami. Mengalir pula doa kami untuk Ibu. Nanti pondok pesantren ini akan tetap berdiri. Ibu datang jenguk-jenguk walaupun kami tak ada lagi di sini, maka insya Allah ini akan menjadi warisan yang luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Ibu. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Tabarakallah.